Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Zurata Musafar. Oke, kembali lagi di channel Zurata Musafar, dan kali ini saya ingin mereview Hage Gundam Barbatos dari bootleg. Oke, seperti biasa saya bakal menceritakan dia dulu. Jadi si Gundam Barbatos ini dipiloti oleh Mikazuki August. Ya, kalau kalian nonton tuh Gundam IBO, itu si Mikazuki darahnya dingin banget. Bukan darah dingin, maksudnya berdarah dingin, kayak gak punya hati, langsung ngebunuh. Pokoknya semua lawannya langsung dibunuh gitu. Dan Gundam Barbatos ini salah satu dari 72 Gundam frame ya. Jadi itu Gundam frame itu kayak semacam langkah gitu ya, kayak gak bisa diproduksi ulang. Makanya si Barbatos ini cuman kayak di upgrade doang, padahal mah dalamnya sama aja. Jadi itu kayak cuman di upgrade gitu loh. Pertama Gundam Barbatos pertama ya, dan kedua Barbatos Lupus, dan ketiga Barbatos Lupus Rex ya. Dan juga Barbatos ini nih, Barbatos yang pertama ini juga mempunyai beberapa form, tapi lebih tepatnya untuk Barbatos ini, yang ini ya, dia ini cuman gonta-ganti armor seiring perjalanannya cerita ya, diganti nih, bertarung rusak, ganti lagi. Pokoknya seiring berjalan cerita season 1 lah. Nah, baru season 2 itu dia mulai ganti. Dan season 1 tuh dia rusak parah dikarenakan melawan Grace Ain. Wah, itu epic banget sumpah. Nah, lanjut. Jadi si CGS itu menemukan Barbatos di gurun, gak tahu gurun apa. Dan akhirnya diambil buat jadi tenaga nuklir di tempat itu. Tapi karena ada serangan dari Gejalaron, akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan Barbatos seadanya dengan armor yang tidak sempurna. Langsung dah bertarung itu melawan, dan bertarunglah dengan Gejalaron. Dan akhirnya seiring berjalannya cerita mulai berganti dari CGS menjadi Tekadan. Ya, pokoknya kalian tonton sendiri aja ya lah ya. Ini sedikit spoiler saja dari saya. Dan juga kalau saya tonton nih ya, itu bukan Gundam-Gundaman doang, tapi ada politik-politiknya dikit. Ya pokoknya seru lah. Kalian tonton aja sendiri. Kalian emosinya dapat banget, dari sedih, senang, dan lucu-lucu dapat lah semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai pembahasan dari Hage Gundam Barbatos bootleg ini. Kita mulai dari boxnya dulu. Di sini ada Gundam Barbatosnya ya, yang ganteng banget sih ini. Posenya itu keren banget loh, ada efek-efek meledak-ledaknya juga sama pasir yang menambah. Epic banget lah pokoknya. Sepertinya ini pose dia siap bertarung ya, soalnya dia megang mesh-nya yang ikonik banget sih. Dan sini ada tulisan B001 Barbatos. Dan di sini ada tulisan 1:144 scale model fighter. Dan di sini ada tulisan 1:144 dengan bahasa yang mungkin bahasa Jepang, nggak tahu juga ya. Dan di sini juga ada bahasa Jepang lagi, tapi saya kurang tahu ini apa. Oke, lanjut kita ke tampak samping boxnya. Dan di sini ada tulisan lagi, dan ini juga ada bekas kardus ya. Di sini ada tulisan B001 bahasa Jepang yang saya nggak tahu, dan Barbatos. Ya, dan 1:144 scale model fighter, 1:144 bahasa Jepang. Nggak tahu sih itu bahasa Jepang atau enggak, saya nggak tahu itu apa, bahasa apa. Dan untuk samping satunya lagi ini sama ya, ada tulisan B001 bahasa Jepang, dan Barbatos 1:144 fighter dan 1:144 bahasa Jepang. Dan tampak bawahnya ada tulisan yang sama, dan ada pose beberapa pose ya. Beberapa pose dari model kit satu ini, dan di sini sama
tapi posenya agak beda. Di sini dia megang katananya. Dan di sebelah kanannya ada tulisan Jepang dan nomor B001. Oke, kira-kira seperti itu tampak dari box HG Gundam B001 Barbatos ini. Dan sekarang kita bakal membahas detail dan kelengkapan dari model kit satu ini. Let's go. Oke, pertama kita mendapatkan runner E, runner D, dan PC, runner C, runner A1, runner A2, dan runner B. Dan mendapatkan stiker yang ampas banget. Dan sini kita dikasih satu stand base. Dan kita mendapatkan satu manual book. Ya, kira-kira seperti ini. Ini agak dibedain dikit ya sama bandainya. Dan manual dalamnya ini jelas banget, gak ada kesalahan apapun. Ini ngerakitnya mudah. Ya nggak mudah juga sih, ada part yang keras. Pokoknya hati-hati aja masang Gundam bootleg. Kayak namanya juga bootleg ya, harganya juga murah. Dan ini cara petunjuknya jelas banget. Dan untuk tampak sampingnya lagi, ini ada assemblingnya ya, atau penyatuan seluruh tubuh. Dan kita dikasih tahu cara gimmick-gimmicknya. Ini ada gimmick yang rifle panjangnya itu loh, yang harus dibeli di option set kalau nggak salah. Dan juga di sini kita dikasih tahu cara naruh senjatanya dan taruh mesnya, katananya, dan untuk memanjangkan untuk bisa Barbatos itu mengambilnya ya. Sorry. Dan di sini ada action pose-nya dan kita ditunjukkan beberapa gimmick kayak boost-nya bisa dibuka. Ya, kayak begini. Itu salah satu gimmick yang keren banget sih menurut saya. Di sini ada pose Barbatosnya yang masih pakai armor pertama pas dia baru keluar. Dan di sini kita juga dikasih tahu warna-warnanya. Dan kira-kira begitu isi dari manual book Gundam atau model kit satu ini. Oke, jadi ini dia tampak dari gunpla-nya. Oke, pertama-tama kita bakal lihat dari kepalanya terlebih dahulu. Ya, kira-kira untuk kepalanya seperti ini ya. Dan di sini saya juga udah panel line ya, agar terlihat seperti yang di aslinya. Ini jadi sangar banget, dicakap lah. Dan sini ada jenggotnya karena dia ini berasal dari nama iblis, dan iblisnya itu berjanggut. Ini sumpah keren banget, gak bohong, parah lagi palanya ya. Dan ini part segitiga ini saya custom ya, karena pas lagi saya cuci Barbatos ini hilang itu part. Ya udahlah, saya customize sendiri, yang boleh lah ya, lumayan mirip, cuman perlu dirapiin dikit. Aduh ya, kapan-kapan lah saya rapiin. Dan juga untuk tanduknya saya sudah tajamkan lah ya, jadi lebih tajam walaupun nggak rapi sih. Ya pokoknya untuk tampak kepalanya ini keren banget. Saya suka banget sama tampak kepalanya yang begitu sangar ya. Ya walaupun ada part yang hilang tapi masih bisa di custom. Dan ini beginilah tampak sampingnya. Ini belum saya penalain ya, kecuali yang di pipinya itu udah. Dan tampak belakangnya seperti ini. Ya tampak belakangnya begitu doang. Ada frame-nya ya. Dan kita pindah ke bagian badannya. Nah untuk bagian badan ini sebenarnya saya pengen custom ya, yang mirip kayak di Rai Studio, karena saya tertarik buat mau customnya. Cuman karena saya masih kekurangan bahannya. Soalnya itu keren banget, kayak piston beneran kayak di MG-nya. Sumpah keren banget, pengen banget. Tapi kekurangan bahan, ya sayang banget. Ya mungkin kalau saya sempet dan udah punya bahannya juga saya bakal bikin mungkin ya. Dan juga untuk bagian badannya ini, oh ya, kalau kalian nanya kenapa stikernya rapi, nggak usah nanya, stikernya ampas banget. Ada, saya nggak suka banget sumpah stikernya. Tuh itu aja saya nggak pasang, itu robek guys. Baru pertama kali saya masang stiker, tapi stikernya seampas itu. Aduh, nyampas banget. Saya gak suka banget serius sama stikernya. Mending lah kalau Amatsu. Tapi untuk stiker matanya itu gak kenapa-napa. Kalau sampai stiker matanya itu kenapa-napa, ya udahlah,
ini Barbatos bakal jadi polos banget. Dan di sini ada detail frame-nya ya. Dan ini kan Gundam frame, jadi lebih memperlihatkan bagian frame-nya ya. Dan ini tangannya juga bisa diganti ya. Sebenarnya ya, ini kalau stikernya bagus, ini Barbatos bakal kece banget sih. Gak bohong dah. Apalagi stiker di belakangnya itu, nggak nyaru banget sama warnanya, sumpah. Warnanya putih-putih kayak gimana gitu. Yang artinya putih bersih, partnya stikernya putihnya putih begitu. Dan untuk tampilan belakang gini ya, itu dia kelihatan banget frame-nya, itu keren banget sih menurut saya. Ada bagian reaktornya. Dan untuk tampilan waistnya, ini waistnya aslinya bukan nggak boleh ya, emang nggak kepotong, tapi saya potong dan akhirnya kendor. Ya mungkin saya ini pakein solasi lah, disumpel gitu biar tuh, ya Allah itu banget. Ya paling tas saya sumpel lah. Ntar paling habis video ini dibuat saya sumpel kayaknya pakai isolasi. Dan untuk tampilan waist sampingnya, ini sebenarnya stiker yang hitam itu cepet banget lepas ya, tapi saya lem pakai lem kertas yang murah itu di warung. Dan ini juga kayak gini ya kira-kira. Ya jadinya rapi sih. Terus itu stiker warna merahnya merah metalik ya, bukan doff. Ya rapi lah, boleh lah dari lem kertas. Dan untuk tampak kakinya kira-kira seperti ini. Sumpah ini bagian kakinya paling kelihatan sih. Selain di badannya, ini kelihatan banget bagian frame-nya, buset. Itu selangnya masih ada di situ. Cakep habis kata saya mah. Itu stiker gak saya pasang karena ampas sekali itu stiker. Oke, untuk telapak kakinya seperti ini ya. Ini telapak kakinya nggak polos, bawahnya ada detail lagi, detail kayak kaki kucing sih. Oke, kira-kira seperti itu detail dari Gunpla B001 HGB001 Barbatos bootleg ini. Dan sekarang kita bakal membahas aksesoris dari Gundam ini. Let's go. Oke, di sini kita mendapatkan aksesoris yang ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit ya kalau menurut saya. Pertama kita mendapatkan aksesoris berupa tangan pengganti untuk ke form yang utama, yang paling utama. Dan cara pemasangannya cukup mudah ya. Pertama kita ambil lengan kirinya dulu dan kita copot. Itu bagian pundak dan lengan ya. Dan kita pasang seperti ini ya, nggak terlalu sulit masangnya. Dan kita ambil telapak tangannya dan kita pasang di sini. Ya, ini mudah banget dan kita langsung pasang aja ke Gundam Barbatosnya dan jadinya seperti ini ya. Dia jadi form yang paling utama banget. Ini form yang menurut saya lumayan keren ya. Dan kedua kita mendapatkan senjatanya yang berupa mace dan pedangnya. Dan mereka bisa diletakkan di backpacknya ya. Ini backpacknya, dan backpacknya juga mempunyai gimmick berupa thrusternya bisa dibuka atau nosnya gitulah. Di lubang yang paling depan ya. Untuk yang mes dipasang di lubang yang paling depan. Itu tinggal di slide aja. Emang nggak terlalu kuat sih, cuman ya apa ya, nggak kuat banget tapi boleh lah. Tuh masih kalau digoyang-goyangin nggak jatuh. Dan untuk yang katana itu di belakangnya ya. Ya, cara pemasangannya sama, tinggal di slide. Dan untuk dipasangnya, itu lebih tepatnya yang di slide itu gagang pedangnya. Mendapatkan dua konektor untuk backpacknya. Cara pemasangannya cukup mudah. Pertama kalian tinggal copot aja ini bagian backpacknya, dan habis itu tinggal letakkan di bolongan yang kalian mau ya. Misalnya saya ingin yang bawah, dan tinggal colok yang bawahnya juga. Dan kira-kira beginilah tampilannya ketika sudah dipasangkan ke Barbatosnya. Dan ini berguna untuk gimmick mengambil senjatanya yang guys. Ini gimmicknya sederhana, cuma menurut saya ini keren banget.
Dan yang paling saya suka adalah dia ini walaupun Haki dapat frame ya. Karena biasanya itu kalau Hakit yang dapat frame itu biasanya RG atau enggak MG. Ya, tapi ini HG dapat frame. Tapi ini kayaknya untuk khusus Gundam IBO ya, karena Gundam IBO itu lebih terkenal dengan frame-nya. Dan di HG ini kita bisa membuat frame-nya. Tinggal dicopotin aja semua armornya dan jadilah seperti ini. Waduh, ini keren banget sih. Dan untuk artikulasinya, palanya bisa diputar 360 derajat dan bisa nongak sejauh ini. Ini jauh banget sih kalau kata saya. Dan untuk tunduknya dia bisa sejauh ini. Wow, ini jauh banget sih. Emang kacau emang sih ini. Dan untuk nengok samping kanan samping kirinya seperti ini. Ya, itu jauh banget ya. Dan untuk artikulasi di tangannya, oke, copot. Di situ agak kendor ya, jadi hati-hati. Dan dia bisa direntangkan sampai sejauh ini. Wah, ini sih kacau banget, jauh banget. Dan untuk tekan tangannya bisa sampai sejauh ini ya. Ini udah kayak join manusia ya. Untuk pergelangan tangannya bisa diputar dan digoyang-goyangin dikit. Dan untuk badannya bisa digoyang-goyang seperti ini. Ya, nggak terlalu jauh sih, tapi ya boleh lah. Dan ya untuk bagian waist ini dia agak sering lepas ya. Jadi itu hati-hati aja. Soalnya kalau dilem juga nggak bisa karena ini salah satu bagian artikulasi dan bisa diputer 360 derajat. Dan untuk rentangan kakinya bisa sampai sejauh ini dan untuk depannya bisa sejauh ini dan dia bisa diputar juga. Dan lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Oke, itu copot gak apa-apa ya. Bisa ditekuk sampai sejauh ini, sejoin manusia ya. Dan untuk pergelangan telapak kakinya ini saya lem ya, saya fix cara biar nggak lepas. Dan ini joinnya bisa seperti itu aja untuk bagian telapak kakinya. Dan ya, jadi kira-kira seperti itu artikulasi dan detail dari frame HG Gundam Barbatos B001 Black ini. Oke, sekarang kita bakal membahas artikulasi dari Gunpa 1 ini. Mulai dari kepala. Untuk kepala dia bisa diputar 360 derajat ya, seperti ini. Dan juga untuk nongak ke atas ya, dia bisa sejauh ini aja. Dan untuk ke bawahnya segini aja ya. Dan untuk miring kanan miring kirinya seperti ini. Dan untuk maju mundurnya ini kayak pala ayam ya. Ya kira-kira segini lah untuk artikulasinya. Dan untuk artikulasi di tangan dia bisa sejauh ini. Tapi kalau armornya dilepas dia bisa lebih luas lagi. Seperti yang tadi saya tunjukkan di frame-nya. Ya, artikulasinya bisa sampai segini. Ya, bisa sejauh ini. Walaupun ada armornya tapi dia tidak ketahan sesuatu ya untuk bagian tangan ke atasnya itu. Ya, di situ ada kayak butterfly versi ke atas gitu. Dan ya, kira-kira seperti itu untuk ke atasnya. Dan ini bisa diputar kira-kira seperti ini. Dan juga di sini ada butterfly, bukan butterfly sih. Ini emang ball joint ya. Jadi dia bisa maju mundur. Dan untuk sikutnya bisa ditekuk sampai kira-kira 90 derajat. Dan untuk bagian tangannya bisa digoyang-goyangin seperti ini aja ya. Dan bisa diputar juga. Dan untuk bagian di shouldernya ini juga bisa dinaikin ya untuk memperluas artikulasi di tangan ketika memakai armornya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini tangannya lulus banget ya. Dan armornya juga ya lumayan lulus ya, soalnya konektornya cuma begitu doang. Dan untuk artikulasi di pinggangnya ya sedikit aja lah, nggak banyak-banyak. Tapi cukup lah segitu untuk artikulasi pinggangnya. Bisa diputar 360 derajat. Dan bisa goyang kanan goyang kiri seperti ini. Dan bisa nongak sampai sejauh ini, dia bisa kayak mungkin
Dan untuk nunduknya bisa seperti ini. Ya. Dan untuk kakinya ini waistnya pertama kita angkat sampai sejauh ini aja ya. Dan sampingnya juga kita angkat dan dia bisa direntangkan sejauh ini. Oh my god, ini bisa split sih, bener sih. Artikulasinya wow banget ini. Dan selain bisa dipanjang ke samping seperti itu, dia juga bisa ditekuk sejauh ini ya. Ini ada dua, artikulasi 1 dan 2 ya. Jadi dia punya titik atau 2 titik artikulasi di bagian lututnya. Jadi bisa mendukung pose-pose yang ekstrim untuk Gundam berbatos ini. Dan juga untuk bagian kaki telapaknya bisa diputar 360 derajat dan bisa digoyang kanan goyang kiri seperti ini. Dan ini bisa di atas bawahin ya armornya. Dan ini kalau mau benar-benar dicengklakin ya kakinya ya, atau dimiringkan banget, itu harus pakai tenaga. Soalnya itu seret banget. Tapi tenang kok, nggak bakal patah kalau bagi saya ya. Dan dengan segala artikulasi yang dia punya ini, dia bisa dipose-posekan seperti ini. Ataupun seperti ini. Ataupun kayak gini. Atau kayak gini. Ataupun macam ini. Oh iya, dan satu lagi, kita dibonuskan satu stand base yang cara pemasangannya betul-betul sangat-sangat mudah. Ya karena tinggal dicolok seperti biasa. Ya karena ini juga stand base yang standar sih. Ya kira-kira begini. Ini sangat berguna sih buat membantu si Barbatos ini untuk pose-pose yang keren-keren. Dan ini juga ada sedikit artikulasi. Dan tapi di minusnya ini dia gampang copot ya kalau di stand yang punya Barbatos ini. Amatsu kemarin itu kan enggak ya, tapi ini loose. Dan ini juga ada konektor tambahan, kayak dia capit, bedanya bukan colok. Dan ya sama aja sih, kalian tinggal sesuaikan aja yang mana yang kalian suka. Oke, untuk perbandingan Barbatos ini memiliki tinggi kira-kira 13,7 cm. Ya rata-rata tinggi HG. Dan beginilah kira-kira kalau dibandingkan dengan Gundam Astray Goldfire Amatsu Mina dan HG Infinite Justice yang sedikit saya custom, HG Gundam Deadside Hell yang nggak tahu mereknya dari apa. Dan kita perbandingan dengan ya seri IBO juga yang namanya adalah Meglis Cobalt Grass. Oke, untuk kesimpulannya dari HG Gundam Barbatos bootleg ini, ya kalau kalian emang benar-benar suka banget sama Barbatos ya, ini kalian, aku bingung sih mau nyaranin ini atau enggak. Soalnya ini kit juga emang agak-agak sih ya emang nguras tenaga, ini banget nguras kesabaran banget. Dan terutama di stiker, itu stiker ampas banget, ampas. Ya paling stiker-stiker yang tebel kayak ada di waist dan lain-lainnya itu kan tebal, jadi ya nggak gampang rusak. Tapi kalau stiker-stiker yang kayak di bahu, di lutut itu aduh kacau itu sih stiker, gampang robek. Aduh, nggak menyarankan banget deh untuk stikernya. Ya pokoknya kalau kataku sih ini kit kalau kalian orangnya penyabar dan juga kalau hanya sekedar display dimainkan oke. Cuman kadang-kadang gampang copot, terutama di bagian armor. Ya tergantung lagi sih kepada kalian. Dan kalian sebenarnya juga Barbatos kayaknya harga juga masih murah deh yang ori. Ya saranku sih ambil yang ori ya. Tapi kalau emang udah mepet banget ya mau gimana lagi, ambil aja. Ini juga harganya murah. Saya beli ini di harga, kalau nggak salah harganya 72.000. Ya tapi walaupun harga segitu kalian cuma kira-kira nambah
80 lagi itu kalian bisa beli yang ori deh. Ya tapi kalau emang kalian mau beli bekas juga banyak sih barbatos bekas yang harganya 100 ribuan. Ya tergantung lagi kepada kalian. Kalau ini kan aku juga emang kekurangan budget ya. Jadi aku beli sendiri. Dikarenakan aku juga kurang mampu beli yang ori, walaupun emang itu sebenarnya murah, cuman ya masih di bawah harga yang standar lah bagiku. Itu masih kayak lumayan mahal itu. Ya mungkin insya Allah kalau aku ada rezeki tambahan aku bakal beli yang orinya, atau aku bakal beli yang versi barbatos lain tapi yang versi orinya ya insya Allah. Ya kembali lagi kepada kalian ya, uang kalian sendiri setelah kalian mau beli yang ori atau bootlegnya. Tapi aku tetap tidak menyarankan bootleg ya, walaupun aku emang lebih sering beli bootleg. Soalnya emang harganya lebih murah sih. Ya kira-kira ini kit ya setengah lah dari bagus, jadi aku ya nggak setengah amat, paling aku kasih rating dariku untuk ini kit adalah ya 7 dari 10. Ya kira-kira itu rating menurut pendapatku sendiri, karena ada beberapa juga part yang masih loose dan untuk perakitannya juga masih ada yang keras, terutama di bagian badannya ya. Itu lumayan keras dan bikin sakit tangan ya, sampai jadi merah tuh tangan. Oke, sekian untuk review kita kali ini. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata atau ada yang kurang. Tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya semakin berkembang dan agar kalian tidak kehilangan notif terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.